Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Haleluya. Semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, sehingga hatimu to be calm, hatimu senang, hatimu tenang. Amin. Oke, sebelumnya saya akan memberikan greetings buat teman Handai Taulan, sanak famili saya, juga saudara-saudara saya di seantero jagat raya, baik di Indonesia Raya maupun di belahan dunia sana, khususnya untuk orang-orang Jawa. Kiranya greetings yang hanya 1 menit ini boleh mendapatkan berkat di hati kalian semua yang berbahasa Jawa. Dan mohon maaf jika kalian tidak mengerti, nanti boleh japri dengan saya apa artinya semuanya itu. Oke? Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing giaran utawi tayangan paseksi gesang lan sabdo dalam Gusti Allah. Kados pundi kabaripun panjenengan sedaya? Donga panyuwunan kula mugi-mugi panjenengan sedanten sami tansah pinaring kabagyan katentraman tuwing karahayon. Wonten ing giaran utawi tayangan wedal punika ngrembak babakan tilem utawi ngaso. Temtunipun tasih sami kemutan lagu Ojo Turu Sore-sore. Kemutan lagunipun kados mengaten, Yopro konco dolanan ning jaba padang bulan. Terlalu tinggi dah. Foto kedua nih, Yopro konco dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ngelingono aja padha turu sore, ngelingake aja padha turu sore, jangan tidur sore. Artinya nak tidur jangan sore-sore. Ananging kula lan panjenengan badhe mangertosi bilih manungsa kaparing medal kangge tilem ngaso. Pramila kedah tilem, amargi tilem punika ingkang ngadosaken panjenengan seger malih, seger buger malih. Langkung saking punika raos sakit panjenengan ugi badhe mantun. Amin. Pramila monggo sami tilem saha ngresepi berkah dalam Gusti Yesus ingkang kaparingaken dumateng kula lan panjenengan ing salebetipun tilem ngaso. Monggo sami midhangetaken tayangan punika ing Thing of Soul Channel. Dumugi paripurna nggih, kanthi pangajap saged handadosna berkah dumateng panjenengan ingsun sedaya. Amin. Oke, sakmenika monggo dipun midhangetaken. Sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kadang-kadang aku bercanda di antara orang Kristen jika kerasulan yang menjadi ciri utamanya adalah pengundusan dalam pelayanan. Jadi jika aku mendirikan sebuah
gerakan keagamaan, aku akan menjadikan ciri utamanya adalah pengudusan tidur. Lelucon yang buruk dan jayus ini mungkin loh ya, tapi ada unsur serius di dalamnya. Bukankah segala sesuatu harus berdasarkan iman? Betul? Ya, karena aku sangat menyukai jam-jam tidurku sebagai me time-ku juga. Aku senang dengan kerapian tempat tidur dan spray yang kencang dan padat, lalu kesejukan AC, dan biasa saya semprotkan disinfektan spray setengah jam sebelum aku tidur supaya ruangan itu menjadi harum. Aku sendiri kurang menyukai selimut karena aku lebih suka dingin ketimbang istriku. Soul Seeker, tidur merupakan bagian daripada eksistensi kita yang harus kita baktikan kepada Tuhan selain pelayanan dan kesibukan kita atau pekerjaan kita. Jadi tidur adalah sesuatu tindakan iman dan kekudusan bagi Tuhan. Betapa indahnya sebelum aku tertidur pulas, aku menenggelamkan alam pikiranku dalam keadaan unconscious mind, pikiran di bawah sadar, tetapi otak masih mampu diajak berpikir untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Melayangkan tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Biasanya aku membaca firman Tuhan sebelum aku tidur, lalu aku merenungkan ayat firman Tuhan itu yang aku tidak pahami dalam perenungan menuju kelelapan tidur. Biasanya aku menyiapkan pokok materi dari ayat firman Tuhan untuk tayangan Think of Soul seperti ini. Biasanya aku menggodoknya, yaitu aku bawa dalam dialog dengan Tuhan sebelum tidur. Wow, ada banyak hasil kreatif yang aku dapatkan di sana, di mana aku diberikan Tuhan. Kadang aku terjaga sejenak di malam hari, lalu aku catat di memori handphoneku. Ini adalah creational side of sleep, sisi kreasi dari tidur. Mungkin kamu mau mencobanya, silakan ya. Soul Seeker, pernahkah kamu mendengar tentang alpha state atau istilah kondisi alpha? Sleep technique used by Salvador Dali works. Teknik tidur yang digunakan oleh Salvador Dali, seorang pelukis, seorang seniman. Dali tidak mengetahui hal ini, tetapi Dali sebenarnya dapat mengamati keadaan ini pada dirinya sendiri. Saat hendak tidur, pikiran Dali melayang kemana-mana, namun pada satu titik, hal itu beralih dari pemikiran dunia nyata ke konsep yang sepenuhnya kelihatan abstrak dan imajinasi liar yang terkadang tidak masuk akal. Ini hampir seperti halusinasi. Yang paling menarik adalah terkadang Dali bisa melihat transisi keadaan ini dan secara sadar dapat diamatinya. Biasanya itu membuat dia senang karena Dali tahu akan tertidur dalam beberapa detik berikutnya. Ini sangat aneh, Soul Seeker, karena rasanya seperti satu otak melihat ke dalam otak orang lain hingga ke tingkat yang tidak mungkin dilakukan oleh teknologi apapun atau dengan cara lain apapun. Kadang-kadang Salvador Dali bisa bangun secara sadar dari keadaan ini karena Dali mempunyai fobia tidur. Yang aneh, terkadang Dali terpesona dengan ide yang dihasilkan pada tahap itu. Namun kecuali Dali menuliskannya atau benar-benar bangun, biasanya image tersebut akan hilang jika Dali tertidur dalam 5 menit berikutnya. Mungkin Salvador Dali sudah mendapatkan hadiah Nobel jika saja Dali menyiapkan pena dan kertas di samping tempat tidurnya. Gambarannya terkadang sangat absurd dan kreatif sehingga Dali hampir tertawa sendiri. Namun Dali juga tidak tahu apakah gambaran tersebut kreatif atau tidak masuk akal. Namun hanya otak Dali yang mempercayainya. Soul Seeker, dalam psikologi modern di mana otak kita dalam keadaan tidak ada kekuatan dan kesadaran untuk memerintah anggota-anggota tubuh kita, ini yang disebut kondisi alfa
atau alpha state. Sejatinya itu merupakan istilah yang mengidentifikasi bahwa tubuh dan pikiran kamu telah mencapai kondisi yang sangat rileks meskipun tidak sedang tertidur. Dalam kondisi tersebut, otakmu akan memancarkan gelombang alfa alih-alih beta atau gelombang yang terpancar ketika kamu sepenuhnya terjaga. Nah, keadaan seperti itulah yang Salvador Dali mau explore, bahwa ada sesuatu jeda absurd dan kreatif di antara tidur dan sebelum tidur. Itu seru kan? Seru kan? Really exciting kan? Memang kadang seniman juga memiliki otak yang jenius, dan ini yang kreatif lain lagi adalah seorang tokoh dan sedikit beda, namanya Albert Einstein. Dia adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman, secara luas diakui sebagai salah seorang ilmuwan terhebat sepanjang masa. Albert Einstein yang menyukai maladaptive daydreaming, melamun maladaptif adalah masalah kesehatan mental di mana seorang melamun secara berlebihan, terkadang selama berjam-jam. Maladaptif berarti lamunan jenis ini merupakan upaya yang tidak sehat atau negatif untuk mengatasi atau beradaptasi terhadap suatu masalah. Jadi Albert Einstein memakai kegiatan melamun menghasilkan teori relativitas yang sangat kreatif dan imajinatif. Oke, kita skip dulu kedua tokoh ini. Lalu, apa artinya tidur bagi dirimu? Halo, apa artinya tidur bagi dirimu? Jika kita menilai secara independen, apakah pandanganmu tentang tidur itu? Apakah tidur sebagai necessary evil atau tidur merupakan sebuah ministry of God? Necessary evil adalah istilah di mana lebih baik tidak ada, tapi karena memang diperlukan atau diharuskan, maka harus diadakan. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah tidur itu baru muncul setelah dosa terjadi atau sebelum dosa itu terjadi? Tidur terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ingat Adam dalam keadaan tidur. Dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu atau dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi aktivitas tidur dibuat oleh Tuhan sebelum ada necessary evil. Artinya kamu tidak usah merasa bersalah atau menjadi lemah iman ketika kamu akan tidur. Kita tidak bisa menentang kodrat yang Tuhan berikan. Hikmatnya, tidur adalah dikehendaki oleh Tuhan untuk manusia lakukan bahkan sebelum ada dosa. Jadi jangan merasa bersalah, seolah-olah kita membuang waktu dengan percuma untuk melakukan aktivitas tidur itu. Apabila orang tidak memahami teologi tidur, maka akan menjadi sebuah blasfemi atau penghujatan, sebab aku mengatakan tidur merupakan sebuah ministry. Tetapi kita harus tahu bahwa tidur juga adalah sebuah tindakan iman. Setiap kali kita tidur, kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan bahwa kita akan bangun keesokan harinya. Setiap malam adalah penantian hari di mana kita tidak akan pernah bangun lagi. Itu juga doa saya. Kalau Tuhan ambil saya ketika aku tidur. Jadi ketika aku bangun pagi, aku sudah tidak ada lagi. Aku ada di rumah Tuhan. Doa memohon perlindungan di malam hari mencakup kalimat, berkatilah ya Tuhan istirahat yang aku ambil untuk memperbarui kekuatanku, agar aku besok dapat melayani Tuhan lebih baik lagi. Teologi merupakan bentuk pengetahuan tertinggi. Tentunya mempunyai jawaban mengapa manusia menghabiskan rata-rata
25 tahun hidupnya untuk tidur. Bayangkan saja, sepertiga hidup manusia dihabiskan seperti orang mati karena dia tidur. Coba bayangkan segala sesuatu yang belum terselesaikan. Sebenarnya bisa dilakukan seandainya Tuhan tidak merancang kita perlu untuk tidur. Betul? Santo Filipus Romolo Neri dikenal sebagai Rasul ketiga Roma setelah Santo Petrus dan Paulus. Merupakan seorang imam Italia yang terkenal karena mendirikan sebuah perkumpulan rohaniawan sekuler yang disebut Serikat Oratorian Neri. Santo Filipus Romolo Neri memperingatkan agar kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk tidur, karena surga bukan untuk orang pemalas. Ini mungkin merujuk pada Amsal 6 ayat 9. Berapa lama lagi kamu berbaring di situ, hai si pemalas? Kapan kamu akan bangun dari tidurmu? Sausiker, di surga, para malaikat dan orang suci tidak ada yang tidur, melainkan mereka memuliakan Allah dan mengabdi kepada Tuhan tanpa jeda. Tuhan juga tidak tidur seperti yang telah kita lihat. Lalu mengapa kita harus menghabiskan waktu begitu banyak untuk tidur? Memang pada hakikatnya tidur nyenyak dan menghilangkan kecemasan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi cemas, tapi Tuhan ingin anak-anaknya percaya kepadanya. Kutipan dari Santo Thomas Aquinas, kesedihan dapat dikurangi dengan tidur yang nyenyak, mandi, dan segelas anggur. Sausiker, referensi pertama tentang istirahat yang tidak sama dengan tidur adalah dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Tuhan tidak beristirahat karena lelah, karena hal itu mustahil bagi Tuhan. Dia beristirahat karena ada dua alasan. Karena dia telah menyelesaikan, mewujudkan sebuah ketiadaan. Karena dia puas dengan apa yang dia ciptakan. Jadi yang pertama, dia mewujudkan dari sebuah ketiadaan, dan Tuhan beristirahat karena dia puas melihat apa yang ia ciptakan. Sebagai manusia, kita tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Betul? Hanya Tuhan yang dapat menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah seharian bekerja, kita mungkin merasa puas dengan apa yang kita bisa capai, dengan apa yang kita hasilkan. Jadi kita bisa beristirahat. Bagi kami, istirahat diasosiasikan dengan tidur, yang memungkinkan kami melanjutkan pekerjaan di kemudian hari dan menciptakan pencapaian yang lebih memuaskan lagi. Sausiker, bayi itu melewatkan hidupnya tidur hampir 20 jam setiap hari. Apakah hal ini salah? Tidak. Sekarang bagaimana pemahamanmu? Apakah tidur membuang waktu saja? Tetapi kita tahu itu merupakan kebutuhan kita. Kita tidak bisa melawan kantuk. Jadi intisari dan substansinya daripada tidur adalah karena kebutuhan kita. Jadi apakah tidur kita produktif atau tidak? Berkenaan dengan produktivitas, sedangkan tidur ada hubungan dan produktivitas. Karena setelah tidur menghasilkan daya produktivitas. Sebuah contoh, ketika Tuhan menciptakan hari Sabat, Tuhan mengatakan hari Sabat itu memberi pengertian stop untuk bekerja, berhenti untuk bekerja. Tetapi hal ini tidak diproduktivitaskan, tetapi tetap saja berjalan produktivitas. Worship, penyembahan, bukannya dilakukan dalam sebuah ibadah gereja, tetapi worship, penyembahan ada dalam ketika kita bekerja, ketika kita melakukan apa saja, kita tetap worship, walaupun tidak kelihatan. Dalam kitab Mazmur 104 ayat 19, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhan. Sedangkan manusia pun keluarlah ke pekerjaannya
dan keusahannya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Soul Seeker, di sana tertulis ada siang dan ada malam. Ada saat bekerja dan ada saat tidur. Kecuali apa yang ditulis di kitab Wahyu, bahwa tidak akan ada malam hari di sana ketika kita masuk dalam kekekalan kelak. Hewan bekerja cari makan ketika malam hari, dan hewan tidur di siang hari. Sedangkan manusia bekerja di siang hari, dan jika hari sudah gelap atau malam, maka manusia beristirahat. Inti substansinya adalah ada waktu bekerja dan ada waktu untuk tidur. Soul Seeker, tidur merupakan obat yang manjur, karena waktu tidur itu regenerasi sel paling maksimal mulai terbentuk. Maka tidur itu waktu di mana Tuhan menyembuhkan kita. Dalam Mazmur 41 ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Di tempat tidur, di tidur yang nyenyak, di tidur yang pulas, di tidur yang dilakukan secara iman dan percaya kepada Tuhan, maka tidur itu mengandung kesembuhan. In his illness, you restore him to health. Dalam penyakitnya, engkau memulihkan kesehatannya. Tetapi tidur macam apa yang dapat menyembuhkan dari sakit kita? Ialah tidur yang deep sleep, atau tidur pulas, atau tidur nyenyak. Amsal 3 ayat 24 mengatakan, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Di firman Tuhan dikatakan tidur nyenyak. Secara ilmu pengetahuan membedakan antara tidur ringan atau REM, Rapid Eye Movement, yaitu tahap mimpi, dan tidur lebih nyenyak atau non-REM. Hal itu ditentukan oleh pengukuran gelombang otak pada elektroencephalograph atau EEG. Pada orang dewasa, tidur nyenyak mewakili sekitar 75% waktu tidur seseorang. Tetapi bagaimana kita dapat mengkondisikan tidur ini menjadi pulas, menjadi nyenyak? Dengan menjadikan tidur merupakan sebuah ministry of God, di mana tetap ada iman dan percaya dalam Tuhan, maka kita akan tertidur secara pulas. Mazmur 4 ayat 8 atau 9 dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Soul Seeker, istirahat malam yang cukup menunjukkan bahwa kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali dan akan mengawasi kita saat kita berada dalam kondisi yang paling rentan. Tidur adalah tanda kepercayaan dan kerendahan hati. Namun, ini juga merupakan disiplin spiritual. Sleep is a sign of trust and humility, but it is also a spiritual discipline. Jadi ada perasaan yang dibangun dalam iman di dalam hidup kita, sehingga membuat kita ada rasa aman. Dan dikatakannya firman-Nya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 8. Ultimately, pada akhirnya, dalam Mazmur 41 ayat 3 dituliskan, merupakan peringatan yang kuat akan kepedulian Tuhan yang mendalam terhadap umatnya, khususnya di saat penderitaan dan penyakit. Hal ini menunjukkan kebenaran abadi bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penyembuhan kita, dan bahwa kita dapat percaya pada pemeliharaan dan kesetiaannya. Yang paling relevan saat ini adalah janji-janji di sini bahwa Allah akan melepaskan kita pada masa-masa sulit, bahwa Dia akan melindungi dan memelihara kita, dan bahwa Dia akan menopang kita ketika kita sakit dan memulihkan kita dari penyakit kita. Untuk menekan fakta bahwa Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan kita, seorang pemazmur menuliskan, Dia tidak akan membiarkan kakimu tergelincir, Dia yang menjagamu tidak akan tidur,
Sesungguhnya Dia yang menjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Mazmur 121 ayat 3-4. Oke, Soul Seeker. Jadi tidur merupakan ministry of God. Teologinya di sana. Jadi tidur harus dengan iman. Tidur harus dengan suatu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Di dalam keadaan kita tidak sadar, unconscious, di situ roh kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tubuh jiwa kita ada di situ, tetapi roh kita tetap hidup. Roh kita tidak tidur karena roh kita tetap berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Soul Seeker, apabila kita hanya berupaya dengan kerja keras, menjadi workaholic, itu juga menjadi dosa bagi kita. Jadi jangan kesampingkan tidur. Di saat kita tidur, Tuhan memberkati kita. Karena apa? Ada hal di dalam segala yang kita kerjakan, pasti tidak ada yang sempurna. Yang menyempurnakan Tuhan. Di dalam kita bekerja, pasti akan bisa ada gagal dan kurangnya. Yang menyempurnakan adalah Tuhan. Maka dari itu, jangan mengentengkan tentang tidur. Tetapi tidurlah. Nyenyak, supaya engkau dipulihkan kesehatan dan stamina rohanimu menjadi pulih kembali. Karena engkau punya tubuh yang sehat. Soul Seeker, kali ini aku akan berdoa bagi kamu yang mungkin tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena terlalu banyak pikiran yang menggelayuti hidupmu, terlalu banyak pergumulan, izinkan aku mendoakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar dan melihat dari Think of Soul Channel di YouTube ini, Tuhan, apabila di antara mereka tidak bisa tidur, Tuhan tolong supaya mereka diberikan kepercayaan diri sepenuhnya bahwa Allah yang menyelesaikan pekerjaan pergumulan kita dengan pertolongan daripada Tuhan. Izinkan kami untuk mengerti bahwa Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dapat tidur dengan nyenyak, dengan pulas, sehingga tubuhmu menjadi sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap Tuhan memberikan mujizat bagi setiap orang yang mendengarkan YouTube channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kiranya ini Tuhan memberkati. Aku pernah mengatakan ketika aku muda, aku pelayanan hampir 18 jam. Tetapi sekarang ketika aku sudah menjadi tua, aku tidak seperti dulu lagi. Aku sudah lemah. Ketika aku muda, aku bisa mengangkat pohon dari atas gunung, pohon damar yang setinggi 5 meter aku bawa turun. Tetapi sekarang aku tidak mampu lagi. Aku sudah tua, aku punya keterbatasan. Makanya kalau bayi tidur 20 jam, ketika aku pensiun, ketika aku tua, aku memang banyak tidur tetapi pendek-pendek, ya. Jadi kadang-kadang di meja tertidur sebentar, mungkin 10 menit lalu segar kembali. Tetapi saya tetap mengutamakan waktu tidur saya dengan lelap, karena itu yang memberikan kesembuhan bagi tubuh saya yang sakit. Oke, Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam pelayanan, dan jangan jadi pemalas tidur melulu, tetapi sukacita, bangkit dari tidurmu, song-songlah Tuhan, bekerjalah dengan terbaik, karena Allah akan memberi upah bagi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Haleluya. Pendekatan firman itu dapat
menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.